Halo semuanya, kembali lagi di video tutorial web design menggunakan HTML dan CSS bersama Rumah Coding. Kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, masih membahas seputar CSS. Materi pertama yang akan kita bahas pada video ini adalah jenis display elemen HTML. Elemen-elemen HTML dibagi menjadi dua jenis, yaitu elemen block dan elemen inline. Elemen blok adalah elemen yang selalu ditampilkan pada garis baru dan mengambil space lebar sebuah dokumen HTML. Jika ada elemen lain setelahnya, maka akan ditampilkan di bawah elemen tersebut dan tidak berada di samping. Sedangkan elemen inline adalah elemen yang ditampilkan pada baris yang sama. Jika ada elemen inline yang lain, maka akan ditampilkan di sampingnya. Dan lebar dari elemen inline mengikuti banyaknya konten yang ada di dalam elemen tersebut. Saya berikan contoh seperti ini. Di sini ada tag H1. Semua elemen heading dari H1 sampai H6 ini termasuk dalam elemen blok. Lalu di sini ada tag H. Tag H ini masuk ke dalam elemen inline. Elemen H1 yang kita tulis tadi akan ditampilkan pada baris tersendiri pada halaman HTML ini. Walaupun isi konten dari tag H1 hanya segini, namun dia tetap akan memakan seluruh lebar dari barisnya dia. Sehingga apabila ada elemen lain, maka elemen itu akan ditampilkan di bawahnya. Berbeda dengan tag A yang bersifat inline, tag A hanya akan memakan space selebar dari isi kontennya. Jika ada elemen lain yang bersifat inline juga, maka elemen itu ditampilkan di sebelahnya. Contohnya dari tag A ini, di sini ada dua tag A, dan dia ditampilkan pada baris yang sama. Jika kita tambahkan lagi tag A, maka dia akan ditampilkan di sebelahnya. Lalu jika kita tambahkan lagi tag H yang bersifat blok, maka tag H ini akan ditampilkan di baris baru dan tidak berada di samping dari tag A. Karena tag H ini bersifat blok. Jika digambarkan, perbedaan antara elemen blok dan elemen inline itu seperti ini. Elemen-elemen yang bersifat blok diantaranya ada elemen heading, elemen form, elemen table, field set, HR, elemen list, dan lain-lain. Sedangkan elemen yang bersifat inline diantaranya ada elemen image, elemen input, elemen link, select, button, dan juga semua elemen-elemen yang masuk dalam formatting text itu termasuk dalam elemen yang bersifat inline. Tag div dan tag span adalah tag yang tidak memiliki arti apa-apa. Kedua tag ini memiliki perbedaan dari jenis tampilan atau display. Tag span adalah elemen yang memiliki jenis display inline. Sedangkan tag div adalah elemen yang memiliki jenis display block. Contoh tag div seperti ini. Maka di browser tampilannya akan seperti ini. Karena div ini bersifat blok, maka akan terlihat bagaimana elemen ini mengambil semua lebar pada barisnya dia. Sehingga pada lebar baris itu semua akan terkena warna pada backgroundnya. Berbeda dengan span, karena span bersifat inline, maka browser akan menampilkan tag ini berada pada baris yang sama atau di sampingnya. Yang diberi warna background hanya selebar isi dari kontennya saja. Inilah perbedaan span dan div. Tag ini sering digunakan untuk membuat struktur web, terutama tag div. Tag ini sering dijadikan kontainer untuk memisahkan struktur web dalam kelompok-kelompok tertentu.
Saya berikan contoh seperti ini. Pada halaman HTML ini, kita ingin memisahkan struktur web dalam kelompok-kelompok tertentu. Misalkan yang pertama kita buat kelompok header. Kemudian kita beri ID header. Lalu yang kedua ada kelompok sidebar. Kita beri ID sidebar. Yang ketiga, kita buat kelompok konten dan beri ID-nya konten juga. Yang terakhir, kelompok footer. Berikan ID footer. Kita sudah membuat 4 struktur web yang akan ditampilkan pada halaman browser, yaitu ada header, sidebar, konten, dan footer. Agar terlihat perbedaan masing-masing kelompok, kita berikan sintak CSS untuk masing-masing kelompok. Kita buat style di dalam tag head untuk membuat kode CSS. Yang pertama kita berikan untuk kelompok yang header. Kita buat selektornya menggunakan ID header. Berikan propertinya yang pertama height, kita beri nilai 200 px. Kemudian text alignment, kita beri center. Lalu background colornya kita kasih warna hijau. Dan tulisannya kita kasih warna putih. Untuk kelompok yang sidebar, kita gunakan ID sidebar. Lalu untuk propertinya, yang pertama kita berikan width, kita atur lebarnya sebesar 30%. Kemudian height-nya, tingginya kita berikan 400 px. Kemudian background color-nya kita kasih warna abu-abu. Dan tulisannya kita kasih warna hitam aja. Untuk yang kelompok konten dan footer, kita kopikan saja isi propertinya dari yang sidebar, lalu ubah nilai propertinya seperti yang saya lakukan. Kalau sudah, disimpan dulu. Lalu kita lihat hasilnya pada browser. Di sini sudah terbentuk struktur web dalam kelompok-kelompok yang menggunakan tag div tadi. Jadi, jika kita isikan elemen apapun di dalam kelompok itu, maka elemen itu akan berada di dalam tag div yang sesuai dengan kelompoknya. Contohnya gini. Di dalam tag div yang header ini, saya masukkan tag H dan saya masukkan gambar. Saya sudah menyiapkan gambar tadi dengan nama img1.jpg. Kita tambahkan properti pada gambar, kita atur tingginya sebesar 150. Maka hasilnya akan seperti ini. Elemen H3 dan image akan berada di dalam tag div header yang sudah kita atur tadi. Dan elemen di dalam tag div header ini juga akan terkena manipulasi dari CSS. Seperti warna tulisannya di sini menjadi warna putih dan perataannya juga menjadi rata di tengah. Properti display pada CSS digunakan untuk merubah elemen yang bersifat blok menjadi inline dan juga sebaliknya. Contohnya seperti ini. Kita buka file yang pertama tadi. Span ini bersifat inline. Jika kita berikan properti display dan value-nya kita beri nilai blok, maka span ini akan berubah jenis tampilannya menjadi blok. Agar lebih terlihat, kita tambahkan warna pada background-nya. Seperti ini. Maka di browser akan terlihat seperti ini. Tampilannya akan sama seperti pada tag div tadi yang bersifat blok. Begitu juga dengan tag div. Bila kita beri properti display dan kita ubah nilainya menjadi inline, maka
elemen div ini akan berubah jenis tampilannya menjadi inline. Selain block dan inline, properti display juga bisa membuat tampilan menjadi inline block. Inline block ini akan membuat tampilan pada elemen menjadi inline, namun tetap bersifat block. Saya akan contohkan pada file div yang tadi kita buat kelompok. Di sini ada header, sidebar, konten, dan footer, di mana masing-masing kelompok tadi sudah kita berikan kode CSS. Kita coba pada yang kelompok sidebar dan konten. Kita tambahkan properti display, lalu value-nya inline. Maka hasilnya, elemen ini akan menjadi inline. Walaupun di sini kita sudah atur untuk tinggi dan lebarnya, tapi tidak akan berpengaruh, karena sifatnya sudah berubah menjadi inline. Maka lebarnya akan mengikuti banyaknya isi konten yang ada di dalam tag ini. Sekarang kita ubah yang konten menjadi inline block. Maka hasilnya, konten akan ditampilkan secara inline di samping dari sidebar, namun tetap memiliki sifat blok. Sehingga apa yang kita atur pada elemen ini, seperti tinggi dan lebarnya, masih ditampilkan. Berbeda dengan inline pada sidebar, yang lebar dan tingginya mengikuti isi dari kontennya. Sekarang kita coba lagi. Pada konten, saya ubah lebarnya menjadi 30%. Lalu pada footer juga lebarnya saya ubah menjadi 30%. Kemudian yang di footer saya tambahkan properti display dan value-nya saya beri nilai inline block. Kita bisa lihat bedanya pada browser. Lihat antara sidebar dan konten. Karena sidebar bersifat inline, maka konten ditampilkan di sebelah persis tanpa ada jarak atau space. Lalu lihat antara konten dan footer. Antara konten dan footer ada jarak atau space yang memisahkan. Karena secara tampilan, konten dan footer ditampilkan secara inline atau ke samping. Namun karena masih memiliki sifat blok, sehingga ada jarak pada keduanya. Float adalah properti CSS yang digunakan untuk mengatur posisi elemen secara horizontal. Untuk memaksa elemen blok berada pada baris yang sama, selain menggunakan properti display, kita bisa menggunakan properti float. Kita akan coba menggunakan properti float pada file yang tadi. Kita hapus dulu properti display pada sidebar. Kemudian yang di konten juga kita hapus displaynya. Kemudian yang footer juga kita hapus. Agar semuanya kembali ke asalnya, yaitu elemen blok. Untuk lebar dari konten, saya rubah menjadi 70%. Lalu pada sidebar, kita tambahkan properti float dan beri value-nya left. Maka hasilnya, elemen sidebar dan elemen konten akan berada pada baris yang sama. Secara bahasa, float itu artinya mengapung. Jadi, properti float akan membuat elemen mengapung berada pada posisi yang ditentukan. Di sini tadi saya tentukan posisinya di sebelah kiri. Pada contoh ini, sidebar dibuat mengapung, sehingga konten akan berada pada baris yang sama. Float biasanya dipadukan dengan display untuk membuat elemen sejajar seperti inline, namun tetap bersifat blok. Contohnya seperti ini. Kita tambahkan display pada konten, lalu beri nilai inline block. Maka hasilnya, konten akan berada di samping dari sidebar. Tampilan dari sidebar juga tetap bersifat blok dan tidak ada jarak antara sidebar dan konten. Hasilnya seperti sidebar yang bersifat inline, padahal tidak. Properti ini digunakan untuk membuat sebuah kontainer seperti div dan span berada di tengah-tengah layar. Coba kita lihat file yang tadi dan perhatikan CSS di bagian footer.
Di sini terdapat kode CSS Text Alignment. Namun kode ini hanya akan membuat elemen yang berada di dalam div footer ini berada di tengah. Sedangkan kontainer footernya sendiri masih berada di kiri. Untuk membuat kontainer footer ini berada di tengah-tengah, maka bisa ditambahkan properti margin, kemudian value-nya 0 auto. Maka pada browser hasilnya kontainer dari footer akan berada di tengah-tengah dari layar. Oke teman-teman semua, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Masih ada beberapa materi CSS yang lain yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya.